Kenapa sih Drew? Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Tau gak, orang-orang tuh selalu bilang bahwa you never know what you have until it's gone. Kita tuh gak tahu apa yang kita punya sampai hal itu udah gak ada lagi. Baru kita merasa kehilangan. Kayak salah satu contoh yang terbaik adalah kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan ngomong, kebebasan memilih, kebebasan mencinta. Atau kebebasan literally kayak secara harafiah kebebasan. Begitu jangan sampai ya. Tapi kalau misalkan kalian di penjara, locked up, dikurung gitu, baru kerasa aduh enak banget ya ternyata bangun pagi, jalan-jalan keluar, menghirup udara bebas. Bahkan untuk beberapa orang, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kebebasan itu kembali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang narapidana-narapidana yang mencoba untuk kabur, mendapatkan kebebasannya kembali dengan cara yang terbodoh. Ini kayaknya kasus-kasus dimana begitu masih di dalam otak tuh terdengar jenius gitu. Kerasanya kok ini adalah rencana terpintar di dunia, tapi begitu dilakukan, ngek-ngok. So I thought di awal minggu ini kita bisa ngetawain bersama-sama kriminal-kriminal terbodoh dan rencana bodoh mereka untuk kabur dari penjara atau penangkapan. So without any further ado, let's get to the list. Jadi ini semuanya punya judul ya. Yang pertama, Facebook influencer. Chris Kringle mendapatkan surat perintah penangkapan atas perkelahiannya dia di bar. Jadi dia sempet baku hantam sama orang dalam bar. Akhirnya dia tuh mau ditangkap sama polisi. Keluarlah surat perintah penangkapan. Kabur dong dia, mencoba untuk bersembunyi biar polisi nggak tahu dia di mana. Tapi emang mungkin jiwanya itu kayak influencer sejati. Bukannya bersembunyi diem-diem gitu ya di dunia asli dan juga di dunia online. Chris malah ngepost semua yang terjadi di kehidupannya di Facebook. Dia ngepost tempat tinggalnya di mana, tempat kerjanya, bahkan dia masukin jam kerjanya kapan aja. Gak sampai di situ, dia juga ngepost poster buronannya yang diterbitkan sama koran lokal. Karena semuanya ada di Facebook. Polisi Lockport menghubungi US Marshals yang ada di Indiana dan dengan mudah melacak keberadaannya Chris, dan akhirnya dia ditahan gak cuman karena perkelahiannya di bar, tapi juga karena dia mencoba melarikan diri dan dia harus bayar uang jaminan sebesar $25.000. Padahal kalau misalkan dia cuma berantem sama orang mungkin kayak penjelasan gitu dibebasin ya, tapi nggak bisa. Aku influencer sejati. Guys, lihat deh, pasti kalian nggak punya poster buronan kayak aku. Chris. Hashtag yang penting viral. Next, orang sabar disayang Tuhan. Kenapa? Seorang Andrew Wilson itu mestinya keesokan hari akan dibebaskan dari penjara. Dia hanya harus menunggu 24 jam guys, dan dia akan menjadi orang bebas lagi. Tapi 24 jam sebelum dia dibebaskan, dia melihat ada kesempatan untuk membebaskan dirinya dengan masuk ke truk penjara yang mau cabut. And this intelligent man merasa bahwa ini adalah kesempatan dia untuk bebas 24 jam sebelum dia harusnya bebas. Masuklah dia ke truk itu, mencoba untuk meloloskan diri, dan ditangkap. Akhirnya dia nggak jadi bebas. Kenapa sih Drew? 24 jam sehari. Next, yang ini kocak banget. Snoopy, sang pahlawan. Snoopy, Snoopy kalian tahu kan, kartun Snoopy. Di New Zealand ada 2 orang laki-laki yang temennya tuh ada di penjara, ditangkap. 2 orang laki-laki ini berpikir keras gimana caranya mereka bisa membebaskan si teman. Dan dengan jeniusnya, mereka memilih agar salah satu dari mereka memakai kostum Snoopy buat masuk ke penjara. Menurut The Sun, pria itu ditangkap oleh polisi setelah mencoba masuk ke penjara Albany di HMP Isle of Wight sambil membawa apa yang tampak seperti senjata api dan berpakaian seperti Snoopy. Dan kostumnya cuma satu, jadi yang satu nggak pakai kostum. Thinking. Nah, ternyata bukan saja ini adalah ide buruk untuk pakai Snoopy itu. Ternyata mereka juga salah masuk penjara. Teman mereka nggak ada di penjara itu. Jadi mereka bener-bener masuk ke penjara pakai baju Snoopy, bawa pistol-pistolan, dan nggak ada yang bisa dibebaskan.
Anggota keluarga, oh ternyata malah saudara ya. Anggota keluarga yang mereka rencanakan untuk bebaskan sebenarnya ditahan di penjara lain, di kompleks penjara Isle of Wight juga. Oh jadi kompleksnya beda. Pistol yang mereka gunakan juga ternyata hanyalah pistol air. Tapi aku mau tahu brainstormingnya aja sampai gimana caranya mereka bisa sampai di keputusan bahwa salah satu dari mereka akan pakai kostum Snoopy gitu. Kalau di Indonesia mungkin harus pakai yang paling gede tuh. Badut mampan. Badut mampan. Kayaknya sipir penjara bingung deh. Ayo tangkap saya. Ternyata dalamnya ada 3 orang ya. Mau keluar dari penjara. Aduh, lelah. Next judulnya Masuk Koper. Kayak ada judulnya lebih enak kayak apa ya? Cooperated. Bagasi ekstra, cabin baggage. Maria Del Mar Arjona Rivero, mantap, mencoba untuk membebaskan cintanya, kekasihnya, pujaan hatinya dari penjara dengan memasukkannya ke dalam koper. Seorang juru bicara polisi di negara bagian Karibia, Quintana Roo, mengatakan staf di penjara memperhatikan wanita itu, dan wanita itu terlihat gelisah. Dan dia juga terlihat struggling banget dengan roda koper hitamnya yang terlihat sangat berat. Kayak dia baru sadar ya, berat juga. Makan apa aja lo di penjara? Juru bicara Gerardo Campos mengatakan bahwa penjaga penjara memeriksa tas Delmar Ajora dan menemukan pacarnya yang merupakan seorang narapidana, Juan Ramirez Jerina, yang sudah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena kepemilikan senjata ilegal sejak 2007. Juan Ramirez dimasukkan ke koper itu dalam posisi seperti janin. Dia meringkuk di koper dengan hanya kaos kaki dan pakaian dalam. Out of everything else yang dia bisa pakai, kenapa ada kaos kakinya ya nggak tahu. Karena ide kabur super konyol ini, Arjona ditangkap dan dakwaannya masih menunggu keputusan. Jadi dia mau membebaskan pacarnya, akhirnya dia yang ditangkap ya. Iya emang dia kira pacarnya nggak berat ya. Dia mau dimasukin koper terus diseret keluar penjara. Penjara deh dua-duanya, tapi malah lebih susah ya, nggak bisa ketemu dong. Kalau dua-duanya di penjara kan penjara laki sama penjara perempuan biasanya beda. Apakah kalian mau melakukan yang sama untuk pujaan hati kalian? Coba komen di bawah. Next judulnya Helikopter. Hah, itu terlalu mainstream. Biasanya ya di film-film kalau misalkan ada prison break, narapidana yang kabur dari penjara tuh mereka biasanya dijemput pakai helikopter kan, kayak ayo bos naik gitu kan. Baiklah, ini waktunya saya bebas. Tapi untuk seorang Julio, seorang laki-laki berusia 52 tahun yang ditangkap saat dia mengangkut lebih dari 400 pounds cocaine dengan menggunakan pesawat amfibi, helikopter bukan lagi ide yang bagus. Terlalu mainstream. Rupanya Julio ini memiliki bakat untuk mengawinkan mesin terbang yang tidak konvensional dengan aktivitas kriminal yang gagal. Karena saat dia mencoba untuk melarikan diri dengan cara dia menggunakan pesawat Zeppelin yang dikontrol dari jarak jauh oleh timnya yang seharusnya membawakan dia perlengkapan pendakian, cat kamuflase, dan kacamata night vision ke dalam penjara yang nantinya dipakai nih sama Julio untuk ngukur penjara dan kabur dari situ. Ribet banget ya, dia kayaknya di kepalanya udah bikin film. Kayaknya pemainnya Tom Cruise. Gagal karena begitu sih pesawat Zeppelinnya datang, prison guards-nya, para penjaga penjara kayak itu apaan ya? Diambil. Oh, ada yang mencoba kabur di sini. Jadi pesawat Zeppelinnya dicegat oleh polisi, terus timnya Julio juga ditemukan di dekatnya penjara, ditangkap semua. Semua dia masuk penjara. Julio-nya juga masih aja di dalam penjara dengan film di kepalanya yang tidak berhasil. Kompleks banget loh dia. Mikirnya kayak, oke, gimana caranya pesawat itu bisa datang terus masuk penjara gitu lewat pintu apa gimana? Emang penjara ada jendelanya? Terus dia kayak, keluar dari jendela tangannya. Nggak ngerti deh gimana caranya dia mau masukin cat kamuflase. Terserah lah ya. Yaudah, pakai kacamata night vision, dia kira PUBG nih. Next judulnya, lah kamu kan famous sayang. Tambah tau buruk kan judulnya. Dr. Samuel Mudd adalah seorang dokter terkenal yang ditangkap karena dia membantu pembunuhnya Presiden Lincoln, si John Wilkes Booth, dengan bantuan medis selama dia melarikan diri dari hukum. Jadi si dokternya ditangkap gara-gara dia basically membantu pembunuh Presiden Amerika. Ya gitulah. Nah dia ditangkap dan dimasukin penjara karena dia bohong. Dia bilangnya, saya nggak kenal kok sama si John Wilkes Booth yang membunuh presiden itu gitu. Nah tapi setelah dia ditangkap, dia mencoba melarikan diri. Bebaslah dia keluar
dikeluarkan dari penjara, pura-pura dia jalan-jalan kayak orang normal aja, mungkin kayak don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious, jalan dia. Tapi dia lupa kalau satu Amerika kenal mukanya dia. Jadi baru dia keluar jalan-jalan, semua orang kayak, loh ini kan bukannya di penjara gitu, masukin lagi di penjara. Dengan gampangnya orang-orang kayak I know you gitu, famous dia, influencer. Bodoh banget ya, they gonna know. How are they gonna know? Nobody's gonna know. They gonna know. How would they know? How would they know? Next judulnya, ya mana saya tahu, saya kan sampah. Dua narapidana di Brazil mencoba melarikan diri mereka dari penjara dengan memanjat bak tempat sampah yang penuh. Itu mereka panjat, mereka masuk gitu kan. Diem deh, jadi sampah. Nah namanya manusia ya, di tengah-tengah sampah ya mereka gerak-gerak itu mungkin gak enak, ada bau-bau gak enak gitu kan. Rada menggeliat-geliat. Kebetulan banget para penjaga penjara kayak, kayaknya ada tikus deh di dalam tempat sampah, kok gerak-gerak gitu ya. Dibuka tempat sampahnya, ketahuan mereka ada di situ. Ini bodoh banget. Kenapa terima aja tuh bau salad busuk. Kenapa aku malah mendukung si... Jangan ya. Next judulnya, melompat keluar penjara. Hah? Gimana mungkin? Pagar-pagar penjara kan tinggi-tinggi banget. Nah, ada cara lain kalian bisa melompat keluar penjara. Seorang tahanan di Australia bernama George Bill Hunt itu mencoba melarikan diri dengan berpakaian seperti kanguru berkulit. Berkantung kali ya. Bukannya semua kanguru berkulit. Ya pokoknya dia pura-pura jadi kanguru gitu, iya kan? Nah, dia ditangkap setelah beberapa penjaga penjara mengira bahwa dia adalah kanguru asli yang mereka rencanakan untuk diburu dan disantap. Itu lebih serem lagi. Untung gak dipanah dari jauh. Dia pikir hidup jadi kanguru lebih enak kali ya. Kayak lebih gampang jadi kanguru, cuma loncat-loncat doang. Jangan lupa bahwa kita on top of the food chain. Kita lah yang membunuh segalanya. Kita yang makan segalanya. Kita lebih menyeramkan dari singa atau harimau guys. Tapi konyol banget ya. Kayak ini ada kanguru loh. Maaf, masnya ngapain di sini? Next judulnya, jangan ngajak-ngajak dong. Upaya yang gagal kali ini lebih berkaitan sama nasib buruk daripada kurangnya kreativitas. Lester Burns sama Michael Coleman mencoba untuk melarikan diri dengan mencuri sebuah van, sebuah kayak mobil jemputan anak-anak. Mobil JNE. Nah, pas mereka kabur ini, udah bagus banget kan plannya. Wey, kita kabur nih gitu. Ternyata mereka bareng-bareng sama prisoners lain. Ada prisoner lain yang ikut dalam grup mereka ini. Nah, pas di tengah-tengah kabur, si narapidana ini kayak, loh, saya nggak mau kabur. Kenapa saya ikut dibebaskan? Saya suka di penjara. Terus dia nelpon 911, bilang, Pak, saya diculik dari penjara. Saya dibawa sama orang kabur nih, gitu. Jadi semuanya ditangkap lagi, masuk penjara. Gila, benci banget gak sih? Satu langkah lagi ke freedom. Tipe-tipe orang pertama yang didorong masuk neraka jahanam. Kayak, Bu, saya udah selesai PR kemarin. Semua yang di belakang kayak, brengsek. Benci banget gak sih? Atau enggak, tau gak? Temen-temen yang nulisin siapa yang ribut di kelas pas nggak ada guru. Ya Tuhan, kalian ini insaf deh sebelum didorong bareng-bareng masuk jahanam. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. Ini judulnya Nyangkut Mas. Rafael Valadeo adalah seorang narapidana yang bertubuh gempal. Kok ngomong gini sih, ay? Kesian. Dan ditahan di sebuah penjara di Ceres, Brazil. Dan suatu hari, Rafael ini harus diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Setelah petugas penjara menemukan tubuh gempalnya, dia bisa diganti nggak sih? Kayak body shaming banget. Tersangkut di tengah-tengah tembok. Jadi dia tuh mencoba kabur melalui lubang tembok yang dibuat dengan pipa shower di kamar mandi sel yang digunakan bersama oleh 4 narapidana lainnya. Jadi mereka udah kabur. 4 orang itu juga kabur, nah dia nih yang kedua. Yang pertama lurus, berhasil. Benci banget dia yang kedua. Coba dia yang keempat, kan yang lain nggak apa-apa ya. Ini yang 2 lainnya kayak, dorong aja bos, kan gue udah bilang diet dulu. Benci banget dia orang kedua. Yang 2 lainnya kayak nggak jadi bebas kayak kita sob.
Karena ide bodoh ini, Rafael bukan mendapatkan kebebasan, dia justru menderita patah tulang rusuk. Dia menderita patah tulang rusuk dan juga kehilangan 2 teman kayaknya. Gak mungkin tuh 2 orang lain masih sayang sama dia, kagak mungkin. Kalau bisa mati sekalian loh dalam tembok gitu. Kenapa dia nggak orang terakhir sih? Enggak, gue cukup kok, gue cukup. Rafael, kasihan. Aduh, oke. Tapi orang yang pertama kabur, Iya, terus dicari, balik lagi. Gitu. Rafael, gue lo bilang dijubitin ya, makan lagi. Sama yang 3 lainnya. Anyways guys, itu tadi adalah narapidana terjenius di dunia. Aku mau denger dari kalian, mana yang menurut kalian kasusnya paling kocak. Dan ini sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita lucu lainnya dari narapidana yang mencoba untuk meloloskan diri. Jadi kalau misalkan kalian mau part 2, masih ada cerita-cerita yang jadi komen aja di bawah, dan sekalian guys komen di bawah ide-ide yang seru dibahas kayak gini buat video-video selanjutnya. Bentar, I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget, Nessie Judge aja, dan subscribe ke channel ini dan juga nyalain notification-nya yang bentuknya kayak lambang bell itu, pencet aja. Jadi setiap aku upload video, kalian bakal dapat notifikasi kayak, hey, Nessie baru upload video gitu. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Jujur ya, menghirup saudara-saudara, mencoba untuk melarikan dirinya dengan memanjat Dr. Samuel Shamowa, ulang, Dr. Samuel sekali lagi, Dr.